kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang merupakan tugas dari calon guru penggerak pada modul 1.4 tentang pelaksanaan disiplin positif pada sekolah. Tugas saya di sini menyampaikan hasil kajian dari modul 1.4 kepada rekan-rekan guru sekalian. Untuk memperlancar acara kali ini, kita mulai dengan ucapan basmalah agar apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Silakan Pak Asep tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi seolah-olah ini paradigma baru ini pembelajaran apa sih? Pembelajaran itu kalau dulu kan kita sifatnya mengajar murid ya. Kalau sekarang kita menuntun murid. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mewujudkan well-being dan karakter profil Pancasila. Jadi di sini kita belajar itu kalau dulu kan satu arah dari guru ya Bapak Ibu. Kita mengajari anak. Kalau sekarang dengan model pembelajaran berdiferensiasi berarti kita menjadi tahu karakter murid itu seperti apa. Ya. Jadi istilahnya kita tanya dulu, kita pahami dulu karakter muridnya seperti apa. Tidak semata-mata fokus dari guru ke murid. Kita juga harus tahu dari murid itu apa karakternya gitu ya. Jadi jangan sampai anak yang bisa atau pandai berbahasa Indonesia kita paksa untuk pandai juga dengan mata pelajaran lainnya. Mungkin lanjut. Nah, ini yang selama ini kita salah menerapkan, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kita lakukan selama ini, kita hanya sebuah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan merasa membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Contoh, kalau untuk memaksa, kita ngerasa orang tua, kamu harus begini, ini punya saya, itu nggak boleh, itu kan suatu apa ya, paksaan. Lanjut Pak untuk penjelasannya. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Kita orientasinya di sekolah. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sebetulnya tidak boleh, tapi kita selalu memaksa. Anak-anak, buang sampah harus di sana. Ya, datang pagi-pagi harus bereskan dulu. Itu seolah-olah memaksa. Karena berarti dampak negatifnya murid tersebut itu mau melakukan karena dipaksa, bukan karena tanggung jawab atau kemauan sendiri. Nah, hal demikian terjadi karena murid sering mengizinkan dirinya dikontrol. Muridnya juga mau untuk dikontrol oleh guru, untuk didikte ya. Murid harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hari ini harus tugas ini beres, tugas ini beres. Muridnya juga mau karena sudah kebiasaan. Jadi akhirnya menunggu disuruh. Ya. Jadi saya mau mengerjakan tugas pun karena memang disuruh diberikan tugas. Tidak ada inisiatif sendiri. Ketika ini soal harus saya kerjakan. Mungkin seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dapat bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha dipengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ini contohnya, ketika ada murid membuang sampah sudah benar atau mengelap kaca kan sudah benar. Iya. Tapi kita sering berbicara seperti ini. Anak-anak teruskan ya, minggu depan diulangi lagi. Ini aturan tiap hari ini juga mengerjakan lagi. Itu berarti kita memuji, tapi seolah-olah kita memaksa. Ya, meskipun bahasanya halus. Sebetulnya kita sedang memuji, sedang memberikan pujian anak itu rajin. Ya, wah kamu
sedang menerapkan bagus, kalau bisa mah gitu ya, bahasanya diulangi. Padahal bahasa itu halus, tapi dampak negatifnya anak itu akan mengerjakan karena terpaksa, karena disuruh, dan karena ada ujian. Nah, berikutnya Pak, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang ini merupakan mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kamu tidak boleh ngomong kasar, gitu kan ya? Kalau di sekolah bahasanya yang halus. Padahal itu hanya suatu paksaan. Menurut saya itu maksa. Kenapa? Berarti anak itu mau karena kita perintahkan, meskipun bahasa kita sedang halus. Nah, untuk berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini kebiasaan kita yang memang dikatakan salah. Jadi seolah-olah kita karena kita orang dewasa berhak meminta, berhak memaksa. Kamu tidak boleh seperti itu, kamu harus melakukan ini. Itu kan paksaan. Tapi karena kita orang dewasa, seolah-olah kita berhak untuk melakukan itu semua ya. Mungkin semua pasti mengalami karena metode pembelajaran di kita memang seperti itu awalnya. Tapi setelah saya mempelajari ini, ternyata itu bukan salah ya, tapi kurang tepat. Jadi lebih baik bahasa-bahasanya, cara pendekatannya kita ubah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Contoh, kita selalu memaksa ya anak, selalu memaksa anak untuk tidak bermain ke sawah, contohnya gitu ya. Jangan main ke sawah. Padahal mungkin di sawah itu anak itu sedang mencari pengetahuan baru, sedang meneliti tumbuhan, mungkin seperti itu kan. Karena kita tidak bertanya dulu, langsung kita memvonis, karena kita merasa kita ini orang dewasa. Jadi berhak untuk memaksa anak-anak, kamu jangan main di sawah. Padahal kalau kita tanya, mungkin ada satu di antara anak tersebut sedang meneliti tumbuhan. Bisa jadi seperti itu kan? Atau sedang mencari binatang yang memang dia tidak tahu capung itu seperti apa, mungkin ya. Mungkin seperti itu contohnya. Jadi ini ilusi-ilusi yang kita lakukan sesuatu hal yang menurut kita itu sudah biasa. Padahal nanti saya jelaskan di berikutnya ada hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan. Lanjut Pak. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ada Stephen R. Covey. Ini sudah mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Contoh, jangan sampai kita menyuruh anak sholat berjamaah kalau kitanya juga tidak sholat berjamaah. Kita tidak bisa atau bahasa menyuruh anak-anak buang sampah di tong sampah kalau kitanya tidak memberikan contoh seperti itu. Model pembelajaran ini kan pembelajaran karakter. Menurut saya itu hal-hal lumrah ya. Jadi ketika kita membuang sampah di tong sampah, ketika anak melihat tanpa disuruh pun, insya Allah anak tersebut akan mau melakukan itu. Karena itu contoh perilaku positif tanpa ada paksaan. Karena rubah dulu dari diri sendiri. Jadi diawali dari diri sendiri sebelum merubah orang lain. Kalau kita sudah merubah diri sendiri, adapun orang lain mengikuti diri kita, itu alhamdulillah. Tidak pun kita sudah baik untuk diri sendiri. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitasnya memang seperti itu yang saya tangkap selama ini. Jadi kebanyakan kita hanya memerintah. Anak-anak lapan kaca, kitanya mah tidak memberikan contoh. Yang baik itu seperti apa? Akhirnya ngelapnya asal-asalan. Kenapa? Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak. Kenapa? Karena kitanya juga tidak memberikan contoh. Lanjut Pak.
Nah, ini hanya teori kontrol dan stimulus respon. Ini realitas, semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan respon. Seolah-olah kita mendoktrin orang ya. Pandangan orang itu harus sama dengan kita. Kalau menurut kita benar, orang lain pun harus seperti ini. Seolah-olah kita tuh paling benar. Itu masuk dalam kategori stimulus respon. Jadi kita sadar tidak sadar ketika kita punya metode baru di sekolah pun sama. Kita menerapkan metode ini seolah-olah orang lain pun harus sama dengan kita. Padahal belum tentu nyaman bagi mereka. Itu sifatnya lagi ke pemaksaan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pada akhirnya saling mengontrol ya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, mode berpikir menang dan kalah. Biasanya dalam suatu perlombaan suka ada menang dan kalah ya Pak. Tapi tanpa memikirkan dampaknya bagi yang kalah. Kita hanya memikir yang menang. Itu yang dikhawatirkan menjadi beban moral bagi peserta didik kita. Ketika anak kita bisa mengerjakan A, yang satunya tidak bisa, itu kita jarang memikirkan yang tidak bisanya. Kita hanya memikirkan, oh si ini mah udah pintar, oh si ini mah enak, oh si ini seru nih diajarnya. Kita tidak memikirkan yang lainnya. Padahal tanggung jawab kita itu semua. Ya, jadi tidak hanya melihat satu siswa. Kita harus melihat satu kelas kalau di kelas. Apalagi kalau belum mata pelajaran ya, harus melihatnya satu sekolah. Tapi memang fasenya berbeda-beda. Kalau fase tadi dikatakan mandirinya anak kelas 1 dengan mandirinya anak kelas 6 itu pasti berbeda. Lanjut Pak. Nah ini disiplin positif. Ini yang memang bahasa disiplin positif. Kembali disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini kita kalau mendengar kata disiplin berarti kita harus mengikuti aturan. Disiplin waktu karena ada aturan waktu. Masuk sekolah jam 7.30 itu kan ada aturannya. Jadi kita mencoba untuk disiplin karena ada nilai-nilainya yang dirumuskan sebelumnya. Mungkin dicontohkan di sini upacara jam 7 pagi. Ya itu kan bukan semena-mena karena kemauan kepala sekolah. Oh tidak, karena hasil kajiannya dulu. Contoh, kalau dilaksanakan setengah 8, berarti jam pelajaran yang pertamanya itu keganggu. Mungkin begitu ya, Bu Kepala. Jadi untuk mengaktifkan waktu, jadi tidak mengganggu jam pelajaran efektifnya, kita rubah menjadi jam 7 agar setengah 8 itu sudah mulai ke pembelajaran. Mungkin itu yang katakan disiplin karena ada aturan. Aturan tersebut dibuat karena memang ada pertimbangan. Tidak sekonyong-konyong membuat harus masuk jam 7 tanpa ada dasarnya. Mungkin hasil kajian dulu. Nah, ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dan penghargaan, ancaman atau hukuman. Kita mencoba mendisiplinkan siswa, tapi bukan dengan ancaman atau hukuman. Biasanya yang selama ini kita lakukan, ketika anak bolos atau kesiangan, berarti kan tidak disiplin waktu. Kita akan memberikan hukuman. Karena kamu kesiangan, so kamu push up dulu. Kamu tidak mengerjakan PR, so kamu kerjakan di luar. Ternyata itu hanya dampaknya negatif, Bu. Jadi tidak menumbuhkan karakter diri sendiri. Jadi intrinstiknya tidak dapat. Jadi dia melakukan itu karena sieun bisa dihukum. Takutnya kan seperti itu. Padahal kalau dari penjelasan seperti ini disiplin positif, ya jelas itu keliru. Nah, lanjut, sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan disiplin positif ini
membimbing anak atau peserta didik mampu melakukan hal-hal yang positif itu bukan karena perintah, tapi tertanam di dirinya. Jadi anak datang pagi, yang memang kesepakatan kelasnya sudah dibuat, dia harus jadwal piket, dia langsung piket tanpa disuruh. Bukan karena ada paksaan. Ketika melihat sampah di pinggir jalan, dia ambil masukkan ke tong sampah tanpa diperintah. Tapi kalau diperintah, timbulnya makruh. Apalagi kalau tidak melakukan, kita hukum. Kamu tidak mengerjakan tugas, kamu berdiri di depan. Itu kan sesuatu hukuman. Dan anak itu mengerjakan tugas karena takut dihukum, bukan karena kemauan diri sendiri. Itu kewajiban saya mengerjakan tugas. Karena tugas saya pelajar, ya tugas saya belajar. Mungkin seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita universal, tidak membeda-bedakan kelompok. Karena kita, apalagi saya bertugas di sekolah negeri, jadi apapun keadaannya, apapun latar belakangnya, perlakuannya harus tetap sama. Kewajiban kita, kalau ada yang beragama di luar agama kita, mengakomodir, ya, merangkul, menuntun dia agar teman-temannya mau main bareng, belajar bersama, mungkin seperti itu. Ini dari segi profil pelajaran Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini juga yang namanya profil pelajar Pancasila tidak semudah yang dibayangkan. Ini lumayan berat ketika berbicara bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah kita sudah melakukan dengan kita mencontohkan pagi-pagi berdoa dulu, ya Pak Ustadz, berdoa dulu, terus ada istilahnya kita Asmaul Husna, setiap hari Jumat kita kegiatan sholat duha, yasinan, itu menguatkan kedekatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah membiasakan dari sejak dini, gitu ya. Jadi ibarat kata seperti ini, anak itu belajar hafalan Quran itu lebih afdol waktu kecil. Ketika sudah seumur usia kita, surat-surat aja susah masuknya. Yang kita hafal sekarang tidak bisa dipungkiri, kita belajarnya waktu kecil. Kalau untuk belajar sekarang itu sesuatu yang wah banget, susah gitu ya. Makanya alhamdulillah di sekolah kita, kalau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah memulainya. Sudah memulainya sejak dini. Anak-anak kita ciptakan untuk membiasakan diri tentang kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini berkebinekaan global, tadi saling menghargai, berarti ya semua, karena kebinekaan itu bersamaan. Kita tidak membeda-bedakan si ini pintar dan si ini belum mahir, dan si ini daya tangkapnya, agamanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, ada yang Batak, ada yang Sunda. Tapi kalau sudah satu lingkungan berarti kita harus sama. Gotong royong sering kita melakukan ini, kerja bakti atau bersih-bersih. Nah, tapi dengan ini kan global. Penjelasannya ini hanya bersifat perintah dan paksaan. Tadi penjelasannya, bisa nggak nanti bergotong royongnya atas mau kemauan sendiri? Kita hanya mengarahkan, bukan memerintahkan. Kalau selama ini kan kita bergotong royong, tapi kita memerintahkan. Anak-anak harus seperti ini. Anak-anak kamu harus seperti ini. Itu kan menyuruh, memerintah. Tapi bukan mengarahkan. Kita mungkin ada perbedaan ya antara mengarahkan dengan memerintah. Kalau perintah, orientasinya kepaksaan itu. Ya Bapak, mungkin seperti itu ya. Karena perintah. Tapi kalau mengarahkan, nah, yang salah, oh ini buangnya ke sini, ini aturan ke sini. Kita pilah sampah. Tahu-taunya anak kecil kan mungkin mau basah, mau kering, bro. Tapi kita arahkan dalam buang sampah. Coba deh kalau yang kering di sini, coba deh kalau yang bisa didaur ulang di sini. Mungkin seperti itu. Itu kita sifatnya mengarahkan. Nah ini menurut Ibu Primary Yes program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang sering kita abaikan ini komitmen. Komitmen tentang diri kita sendiri. Saya mau berangkat pagi, jam 7 harus di sekolah. Itu kan komitmen sendiri. Beda dengan komitmen dengan orang lain, Bu. Bapak, kalau dari komitmen dengan orang
lain seolah-olah ini paksaan, ya, seolah-olah ini perintah. Kamu harus membuat komitmen. Pak Jamal ini harus jam 7 di sekolah. Sanggup nggak membuat komitmen dengan ibu kepala sekolah? Itu kan perintah. Berbeda dengan komitmen dengan diri sendiri. Kalau komitmen dengan diri sendiri, oh saya karena kewajiban saya harus datang jam 7, saya akan berangkat jam 7 kurang agar jam 7 itu harus ada di sekolah. Berarti kembali lagi yang lebih bagus itu komitmen dengan diri sendiri ya. Jadi bukan karena perintah atau paksaan orang lain. Ini keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini potensi yang terbaik dari diri kita itu apa? Yang bisa ditularkan ke orang lain. Karena punten masih banyak orang yang pintar itu untuk sendiri. Jadi tidak mau mengimbaskan ke orang lain. Agak udah normal ketika orang itu tidak mau tersaingi. Ya. Jadi saya nggak bisa ini, nggak mau ngajar ini, takut dia bisa nanti ngerjain saya. Itu hal-hal seperti itu ya harus kita hindari mungkin di dunia pendidikan ini. Ketika kita memiliki ilmu yang baru, kita harus mengibaskan juga ke yang lain. Contoh mungkin seperti inilah. Saya mempunyai pengalaman atau pengetahuan di modul 1.4. Ini dampaknya bagus untuk di sekolah. Ya karena memang di samping tugas juga memang ini sudah jadi kewajiban saya karena saya mengetahui ini. Karena ada istilahnya dapat memberikan yang saya miliki atau saya ketahui kepada rekan-rekan yang lain. Karena kalau di guru penggerak tidak semerta-merta yang kita rubah itu satu sekolah, Pak. Apalagi kuningan, apalagi provinsi, apalagi kelas masing-masing dulu. Jadi rubahlah kelas masing-masing. Nah, kalau kasat 6 kelas itu sudah berubah sebuah ke arah yang lebih baik, jadi satu sekolah. Sama kita membuat visi, ya Ibu Kepala. Ketika visi itu kan visi dari visi satu kelas dulu. Karena kebutuhannya beda-beda. Yang tadi saya contohkan ketika berbicara siswa mandiri atau bernalar kritis, itu kan tiap tingkatan berbeda. Mandirinya kelas 1 dengan mandirinya kelas 6 itu kan berbeda. Mungkin kalau dari kelas 1 ke sekolah tidak diantar gitu ya, atau ke belakang nggak harus diantar, mungkin itu juga udah dikatakan mandiri ya Ibu. Tapi kalau untuk kelas 6, masa sih yang seperti itu dikatakan mandiri bagi kelas 6? Kan tidak. Mungkin kalau kelas 6 datang ke sekolah sudah bisa beresin tempat duduknya sendiri tanpa disuruh. Berarti kan itu sudah mandiri dengan karakter dia dan dengan usia dia. Oke, lanjut Pak. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kita yang namanya manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Judulnya pasti seperti itu. Ketika kita bekerja ada tujuannya, ketika kita mengajar ada tujuannya untuk memenuhinya. Lanjut Pak. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang satu bertahan hidup. Memang ini kebutuhan pokok dasar banget ya. Untuk bertahan hidup maka kita harus makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini pasti orang mengharapkan ini semua. Karena ini suatu kebutuhan dasar. Jadi kita bekerja juga tujuannya apa? Kita harus memiliki pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ini melekat. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ini mau tidak mau melekat di diri kita. Seperti saya datang ke sini kan membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima. Coba kalau dicuekin, ya dikucilkan, berarti ada rasa kasih sayang yang tidak saya terima. Mungkin seperti itu. Ini untuk rasa diterima dan dipedulikan. Kalau kita didiamkan saja di kantor, diem aja sendiri, tidak ada yang menanya, tidak ada yang menyapa, dicuekin bahasa. Kita kan berarti ngerasa nggak nyaman, ya, nggak enak banget gitu ya. Kok saya dicuekin, saya punya salah apa? Mungkin seperti itu ya. Nah ini penguasaan, pasti kita memiliki ini.
kita akan mempertahankan ini, mempertahankan harga diri, keinginan untuk dianggap, pasti kita akan melakukan supaya kita dianggap ada. Terus memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini mutlak. Ketika kita tidak merasa dianggap, kita akan kecewa. Ketika kita dalam satu obrolan, kita punya karakter, pasti saya pengen, karena ini saya pengen memimpin. Contoh, kalau di rumah tangga sama, ketika seorang ayah nggak punya legitimasi bahwa dia pemimpin, kecewa juga kan? Itu naluri seperti itu, karena ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini untuk kebebasan, pasti kita memiliki rasa ingin bebas, tidak mau dikekang, ya. Mandiri, memiliki pilihan A atau B, atau istilahnya kita bebas memilih mau beli bensin pun, contoh kan, mau beli pertama, mau beli terakhir, itu terserah pilihan kita kan, disesuaikan dengan kemampuan kita. Karena tidak mungkin sekarang tiba-tiba saya membeli Pertamax turbo, karena memang satu sisi anggarannya tidak ada, kedua kendaraan yang saya miliki tidak layak untuk diberikan itu. Mungkin seperti itu kan, pertimbangannya banyak. Karena kita selalu memilih apapun pasti dasarnya ada pertimbangan dulu ya. Tidak mungkin kita berbicara atau memilih sesuatu, oh saya pengen ke Cilimus, tapi saya jalannya harus ke muter dulu ke Linggarjati. Pertimbangannya apa? Mungkin kalau saya jangan jemput anak dulu, mungkin seperti itu. Ada alternatif lain, ada pertimbangannya. Tidak, padahal kalau judulnya ke Cilimus lebih dekat lewat ini belok kanan. Tapi ada pertimbangan lain. Oh, saya harus lewat sana karena saya harus ada yang dijemput. Mungkin seperti itu contohnya. Ini kesenangan. Manusia itu pasti memiliki rasa ini. Kita pengen bermain, ya. Kalau lagi suntuk, tujuannya apa? Pengen main, itu naluri ya. Terus humor, pengen bercanda, gitu ya. Ini lumrah banget. Coba kalau lagi kita tegang-tegangnya, masa tidak ada bercanda-bercandanya? Mungkin seperti itu. Ini antusiasisme atau tertawa. Gak enak juga kan kalau kita bengong aja atau serius banget. Di kantor kita lagi ngobrol, nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada ketawa-ketawanya. Nyaman nggak? Enggak. Di kelas pun sama, murid-murid pun sama. Kalau gurunya diem, nyaman kan itu murid? Enggak. Pasti sedikitnya pasti ada humornya, ada tertawanya, ada bercandanya, agar murid di kelas itu merasa nyaman. Ya. Jadi kalau kita datang ke kelas, gurunya cemberut, diem, anak-anak nyaman, anak-anak kerjakan ini, kitanya diem, nyaman nggak murid? Enggak, karena konteksnya sama, manusia itu pengen bermain, humor atau rasa punya antusias atau tertawa. Kita itu kebutuhan dasar. Coba kalau sehari kita tanpa ketawa, bisa nggak? Nggak bisa. Pasti tiap waktu itu kita ketawa. Ada masalah apa? Ada masalah apapun kita di rumah, ke tempat kerja, pasti pengen ketawa. Di balik seperti itu, ada masalah beban pekerjaan kalau ke rumah, tidak mungkin di rumah juga ikut-ikutan cemberut. Pasti pengen ketawa karena punya perasaan ingin menghibur diri, gitu ya. Lanjut Pak. Nah, ini tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi apa? Yang pertama kesenangan. Yang kedua yang ketiga, nah ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, atau yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Ini tawaran kan, bukan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tanya dulu, ada masalah apa di dia? Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita tanya dulu, kenapa dia melakukan itu? Pasti ada alasannya. Jadi kita tidak langsung memvonis anak itu salah dan benar. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, jadi kita tahu dulu karakter anaknya. Terus restitusi fokus pada solusi, bukan karena hukuman. Kita fokusnya mencari solusi. Syukur-syukur solusinya kan keluar dari dia sendiri. Jadi bukan kita yang menyuruh. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kepada hal yang baik. Lanjut Pak. Nah ini
tahap segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi saya contohkan, ketika tidak menggunakan atribut lengkap, untuk bertanggung jawab itu seperti apa? Ini tahapannya. Validasi tindakan yang salah. Kita yang salahnya apa dulu? Divalidasi dulu. Terus menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar dalam kegiatan ini atau yang kamu lakukan. Terus kita menstabilkan identitas. Kata heula siswana. Ya, jangan langsung memvonis. Lanjut Pak. Nah ini menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu ya. Jadi sebelum memberikan solusi, kita stabilkan dulu identitas dia itu seperti apa. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Ini yang kemarin saya praktekkan juga seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita ajak diskusi dulu, dialog dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh-contohnya ya yang kita ucapkan. Nah lanjut Pak. Nah ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanyakan dulu alasannya. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini contohnya, saya punya barang dipinta sama orang, saya pertahankan mati-matian. Pasti ada alasannya, karena ini sangat berharga, gitu ya. Terus lanjut Pak. Nah ini apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Kamu melakukan itu mau tujuannya mau ngapain? Mau jadi apa? Terus lanjut Pak. Nah ini penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pelajaran dirinya sebagai among atau sebagai manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar pendidikan nasional. Jadi kita kembali lagi ke menuntun. Judulnya menuntun murid, ya, bukan mengajari murid saja. Berbeda. Kalau mengajar kita dari depan, ya. Kalau menuntun karakter dengan berbagai macam karakter dia. Karena ada pendekatan berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan program alam dan program zamannya. Terakhir Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi saja, sharing-sharing saja. Saya harap ada tanggapan positifnya buat saya pribadi untuk melengkapi tugas tersebut. Saya akhiri dulu. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk teman saya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Ya. Jadi Siap, belum. Lalu ini masih bingung tentang apa namanya, tadi kan kita tentang menindak siswa ya. Tapi kita juga masih bingung tentang sebetulnya apa sih yang disebut dengan disiplin itu. Itu saja mungkin bukan. Satu-satu dulu ya, kita dipecahkan dulu atau dicoba didiskusikan dulu. Kalau disiplin itu kembali ke bahasa disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya itu menjadi tanggung jawabnya Pak. Jadi istilahnya kalau disiplin itu kita mengikuti aturan yang ada. Ya, kita mencoba untuk taat pada aturan. Jadi konteksnya kita kepatuhan kita kepada nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab. Karena kita sifat manusia itu ketika kita tahu itu salah, tipis kemungkinan kita melakukan itu. Ya. Tapi kembali lagi
kita itu disiplin bukan karena aturan yang tertulis, tapi aturan dari hati kita bahwa keyakinan kita itu memang itu salah, gitu ya. Karena ada beberapa pilihan mungkin. Jadi konteksnya tadi disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya, itu kan hanya aturan. Kalau hati kitanya menentang, dan karena nggak ada apa-apa ini, tentang telat juga, nggak dihukum juga, karena kita takut kita hukuman. Pimpinan kita juga datangnya siang, apa juga kita harus siang. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau disiplin itu garis besarnya rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Jadi kita hanya patuh pada aturan. Kepatuhan kita, rasa kepatuhan kita kepada aturan. Upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk mentaati aturan. Nah ini kalau udah muncul obsesi kita untuk tepat waktu itu lebih nyaman karena udah muncul Pak dari intrinstiknya, dari kepribadian atau dari hati kitanya. Cukup Pak? Ya berarti kalau seperti itu disiplin sebetulnya berasal bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri. Nah sebetulnya kalau disiplinnya terpampang dulu dari orang lain, kita tidak boleh karena mengikuti aturan, karena ada nilai-nilai. Tapi dengan nilai-nilai tersebut, kita jangan terpaku melakukan disiplin karena ada nilai-nilai itu. Ya, jadi kembali lagi, ketika kita melihat undang-undang, itu kan aturan untuk mendisiplinkan kita. Tapi kadang-kadang undang-undang itu dibuat atau aturan itu dibuat karena tidak sebatas untuk menghukum, untuk menghindari melakukan hal itu kan. Jadi tadi seperti mengenakan helm, tujuannya apa? Di aturannya jelas. Ketika pengendara roda 2 berboncengan atau satu orang harus menggunakan helm, itu kan aturan. Ada hukumnya, ada pasalnya. Tapi kalau kembali lagi ke kepentingan kita, oh saya kalau nggak pakai helm takut ada kecelakaan, kepala saya dong korban. Itu kembali lagi ke sana kan. Mungkin itu Pak yang disiplinkan kita itu. Diawali dengan aturan, tapi kita lihat dampak positifnya itu apa bagi kita. Agar hati kita pun melakukan itu sangat nyaman, tidak karena paksaan aturan tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Ada masukan dari yang lain? Cukup. Ada lagi yang ya siap Bu? Masih berkaitan dengan pertanyaan Asep yang tadi disiplin itu merupakan cara mengontrol diri kita untuk mencapai tujuan yang tujuan mulia. Tujuan mulia itu kan mengacu pada nilai kebajikan. Nah, apa sih makna dari nilai kebajikan itu sendiri dan apa saja contohnya? Nah, kalau sifat positif manusia merupakan tujuan mulia ya, yang ingin dicapai setiap hidup. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi begini, ketika tujuan kebajikan atau tujuan disiplin itu untuk menjadi nilai-nilai universal, jadi sifat universal itu untuk semua, menyeluruh. Contohnya seperti kita tidak boleh, kalau universal itu kan tidak berbatas agama, suku, dan ras. Kalau ada bahasa kita mendisiplinkan diri tentang kebajikan universal, jelas kita tidak akan terganggu dengan orang masuk ke gereja meskipun gereja itu dekat rumah kita. Ya, ketika ada orang Batak nyanyi lagu Batak, kita mau orang Sunda, kita akan teriak-teriak mewakili mereka kan? Itu hak dia, kita harus hargai itu. Tapi kan ada batasan-batasan disiplinnya. Tidak boleh dong kalau maghrib mungkin orang juga akan mengerti tentang kita juga akan sholat maghrib. Toleransinya ada. Jadi kan sifatnya universal. Jadi kebajikannya untuk semua. Tidak mungkin hanya mengkotak-kotakan untuk agama tertentu atau suku Sunda. Gitu ya. Mungkin yang sifat universal itu untuk menyeluruh. Jadi tidak terfokus hanya untuk kalangan kita saja. Mungkin itu ya. Jadi sifatnya, contohnya tadi, kita bisa menghargai orang lain, tapi orang lain pun pasti akan menghargai kita. Karena kembali lagi ke diri kita. Ketika kita mau menghormati orang lain, kita pantas dan patut mengharapkan orang lain pun menghormati kita. Sebaliknya juga, kita tidak mungkin mengharapkan penghormatan orang lain atau orang lain bisa menghargai kita tanpa kita menghargai
orang lain. Itu berbandingnya seperti itu mungkin. Mungkin cukup. Hah? Ada lagi? Siapa? Siapa mangga? Ini Pak, mau ada yang ditanyakan sedikit. Tadi kan dijelaskan bahwa hukuman bukanlah hukuman fisik seperti berlari keliling lapangan atau intinya ngajewer kayak gitu ya. Atau juga kita sebagai guru dilarang memberikan paksaan kepada siswa. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa hukuman bisa terjadi karena tidak terencana atau tiba-tiba siswa tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau untuk contoh dalam kehidupan di kelas itu ya seperti apa realnya? Kalau di kelas ini seperti ini. Contoh, ketika anak datang terlambat, tiba-tiba kita menghakimi mereka. Kamu sudah kebiasaan Bapak berapa kali ngomong Itu yang jam, fisik gitu. yang fisik. Enggak, ini yang psikis. Yang psikis. Sudah berapa kali Bapak melarang kamu untuk datang siang. Jadi itu bahasanya bahasa kita mengintimidasi, merusak fisiknya. Ya sudah kamu duduk, tapi jangan diulangi lagi kejadian seperti itu. Itu kan psikis. Kalau fisiknya, tiba-tiba dia datang, kamu datang terlambat, usah sana atau bereskan dulu kamar mandi, baru masuk ke kelas. Itu hukuman fisiknya. Padahal kalau menurut segitiga restitusi, kita tanya dulu. Ketika anak datang, Pak, maaf saya terlambat, sini duduk dulu saya. Coba tenangkan dulu. Paling saya akan bertanya, nggak apa-apa. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang jelas, Bapak juga pengen tahu kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu bisa datang kesiangan? Mungkin ada alasannya kan? Kita juga cari alasannya. Bisa jadi ketika nyampe perjalanan, tasnya putus, dia pulang lagi, akhirnya balik lagi kesiangan. Atau bisa jadi di rumahnya tinggal sendirian, bisa jadi seperti itu kan? Tidak semata-mata kita langsung menghukum, baik itu dengan fisik ataupun dengan psikis. Kita coba tanya dulu. Pada akhirnya kita akan bertanya dan menemukan solusi dari dia sendiri. Nah gini, untuk menghindari hal itu terulang lagi, apa yang kamu bisa lakukan? Kita akan bertanya sebagai guru. Pasti dia akan jawab, baik Pak, nanti Pak saya kalau mau berangkat, saya coba bangunnya saya akan bangun pagi-pagi, dan tasnya pun kalau tadi alasannya tasnya putus, saya akan cek dulu sehari sebelumnya atau malamnya. Itu kan solusi-solusi yang timbul dari pernyataan dia, yang kita harus yakin dia itu melakukan sesuatu karena ada alasannya. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa langsung menghukum, tidak boleh. Meskipun boleh kita hindari. Itu boleh, tapi kita harus menghindari. Kita tanyakan dulu. Diskusi dulu dengan anak tersebut, apa alasannya? Kita cari tahu solusinya. Di restitusi itu seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu solusinya itu seperti apa. Jangan hanya kita menghukum, mengintimidasi gitu ya. Kalau dulu memang kita juga tahu kejadiannya memang seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya Ibu Bapak kedepannya kita tidak menerapkan lagi hal-hal seperti itu. Meskipun memang di sekolah kita tidak ada, tapi dengan refleksnya kita kemungkinan itu akan terjadi. Tapi minimal sekarang pemahaman saya pun bertambah dan kewajiban saya tadi untuk berbagi kan itu tidak baik dilakukan di sekolah. Mungkin itu Bu sedikit penjelasannya. Mudah-mudahan bukan puas. Nah, ada lagi silakan. Pak Jamal mau bertanya? Pak Jamal dulu. Makanya tadi dari beras dulu. Nah ini terakhir ya dari Pak Jamal ya. Ya. Itu ya dari saya Pak Nur. Masih tentang disiplin ya. Ada beberapa pertanyaan tentang disiplin itu
Bagaimana sih cara menerapkan pendisiplinan positif terhadap siswa? Nah, kalau disiplin positif tadi kita berusaha untuk menerapkan keyakinan kelas ya. Jadi kita buat dulu peraturan, terus dari peraturan tersebut silahkan semua siswa itu menyusun sendiri, mengucapkan argumentasinya sendiri. Dari peraturan kelas kita geserkan menjadi keyakinan kelas dengan bahasa-bahasa yang positif. Kita lebih fokus ke restitusi ketika ada masalah Bapak Ibu. Jadi hindari hukuman, hindari yang lain. Kita lebih fokus ke restitusi karena restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan kita yang memperbaiki Bapak Ibu, kita hanya menuntun. Ya, solusinya tuh dia sudah tahu. Karena kita harus yakin siswa itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Dia tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat karena dia sudah tahu ada tempat sampah. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berbeda dengan kita hukum. Ketika dia sudah taat, tapi ketika dia datang ke kelompok mereka lagi atau ke kelasnya, dia akan merasa minder, Pak. Mental dia akan jatuh, ya. Jadi mereka itu akan merasa, tadi habis dihukum, habis dijemur isi, gitu ya. Oh malu saya tadi habis ditangtungkan bahasa Sundanya. Jadi tidak seperti itu. Bahkan restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi kita berkolaborasi dengan murid tersebut, Bapak Ibu. Jadi solusinya cukup mereka sudah tahu. Ketika dia kesiangan, otomatis dia juga tahu solusinya apa. Tapi kita tidak bisa memutuskan bahwa anak itu salah harus diapain, tidak. Karena kita berdiskusi dengan dia supaya solusi-solusinya pun tampil dari dia keluar dengan sendirinya. Oh baik Pak, karena saya kesiangan, karena tadi malam saya bergadang, besok saya tidak akan bergadang lagi agar saya bisa bangun pagi. Itu kan solusi yang dari dia. Bukan kita yang memerintahkan. Kamu kenapa? Dihukum kamu. Tidak seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Jamal ya caranya. Jadi kita harus mendekatkan supaya disiplin itu muncul dari diri sendirinya. Kita hindari hukuman, ya. Jadi kalau kita mengajaknya berdialog, insya Allah murid tersebut pun akan menanamkan rasa disiplinnya dari hati kita. Kita pun sama, disiplin untuk menggunakan helm, tidak akan hanya takut polisi, ya. Jadi karena kita takut ada kecelakaan, kita sayang kepala kita. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan tidak puas karena saya juga dalam proses belajar. Kirang langkung nanuhun ke ditalakup diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Nur ya. Alhamdulillah dengan adanya presentasi seperti ini, terus terang aja saya selaku guru yang sudah senior di sini, paling senior, itu sudah terbuka terang. Ternyata selama ini mungkin ya karena memang ketidaktahuan atau karena hasil kajian selama ini orang-orang ahli, sehingga kami baru menyadari ya, baru menyadari bahwa kekeliruan kita dalam mengajar dulu itu banyak hal-hal yang memang sifatnya hukuman ya. Hukuman dalam artian kita sendiri memang karena sudah mungkin penerapan dulu seperti itu, ada kalanya kita juga manusia ya mempunyai rasa kesal, rasa egois diri ya, kalau untuk mendisiplinkan itu memang dengan cara hukuman-hukuman tersebut, sehingga kita tidak tahu apa hukuman itu memberikan hukuman terhadap fisik maupun psikis anak. Contohnya banyaklah yang tidak jauh kemarin-kemarin ini ketika saya mau belajar PJOK olahraga itu ya, anak itu memang bukan sekali dua kali Pak kita caram ya dengan
tidak memakai kaos itu ternyata karakter anak sendiri itu memang seperti itu. Setiap ditanya alasannya kaosnya basah, sehingga dengan tidak terasa ya Bu, kita memberi hukuman, sudah kamu diam di kelas, jangan ikut olahraga. Nah ini saya sendiri ketika belum mendapat penerangan dari Pak Nur seperti ini, itu dirasanya enjoy aja. Memang karakter kita, apalagi olahraga ya sekeras itu, Nur ya. Apalagi senior, kita tidak nyaman sama sekali, tidak tahu lah ya, apa yang kita katakan, apa yang kita bentak kepada anak itu ternyata tidak terasa bahwa kita itu memberi hukuman yang memang merusak kesenjangan anak itu sendiri. Nah untuk itu saya lagi ucapkan terima kasih atas pemberitahuan ini. Semoga guru-guru ISTA kita juga mengerti apa yang harus kita laksanakan, supaya jangan sampai menyalahgunakan antara hukuman dan demi kedisiplinan. Itu saja mungkin ya. Terima kasih sekali lagi. Pak Nur sukses. Semoga senantiasa menjadi guru penggerak yang terbaik. Amin.